Halo, selamat datang kembali di sesi pembalasan mendalam kita. Hari ini kita punya sesuatu yang saya rasa akan sangat relevan ya buat banyak dari kita. Kita akan coba selami topik soal gimana sih menghadapi rintangan atau kemunduran atau ya apa yang mungkin terasa kayak tendangan gitu dalam hidup. Sumber kita kali ini personal banget dan inspiratif. Sebuah video dari Dr. Naim Mushtaq. Beliau cerita pengalaman hidupnya yang cukup mengguncang. Nah, misi kita di sini apa? Kita mau bareng-bareng nih menelaah cerita Dr. Mushtaq ini. Kita pengen gali gimana sebuah peristiwa yang kelihatannya negatif banget ya, sebuah kehilangan besar, malah bawa dia ke pemahaman yang dalam. Bahkan dia sebutnya berkah. Tujuannya jelas sih, biar Anda, pendengar kami, bisa dapat sudut pandang baru. Mungkin semacam momen aha gitu, buat melihat tantangan-tantangan dalam hidup Anda sendiri. Oke, yuk kita mulai bedah ceritanya. Oke, sebelum masuk ke kejadian intinya, ada sedikit konteks penting nih. Dari Dr. Mushtaq sendiri, dia cerita gimana pandangan hidupnya itu ya dibentuk banyak hal. Tentu didikan keluarga, lingkungan tempat dia tumbuh, terus juga berbagai sumber ilmu yang dia pelajari. Tapi ada satu benang merah yang dia tekankan banget. Semua itu katanya bantu dia bangun hubungan yang dalam sama inti ajaran agamanya, khususnya Nabi Muhammad SAW. Dia punya pandangan menarik soal guru atau tokoh yang ditemuinya. Dia lihat mereka itu sebagai perantara atau wasilah gitu istilahnya. Penting sih sebagai jembatan, tapi bukan tujuan akhir. Tujuan sejatinya buat dia ya koneksi langsung ke ajaran intinya itu. Ini penting nih sebagai latar belakang cara dia mikir nanti. Nah, sekarang kita lompat ke titik krusial dalam hidupnya yang dia bagikan di video itu. Kejadiannya di Islamabad. Setelah dia kerja, ngabdi selama 12,5 tahun di satu organisasi. Bayangin deh, 12,5 tahun loh. Tiba-tiba dia kehilangan pekerjaannya. Harus berhenti. Dr. Mushtaq cerita perasaannya waktu itu jujur banget. Ada gejolak emosi yang luar biasa. Rasa tertekan yang dalam, cemas banget mikirin gimana nafkahin keluarga, dan ya tentu aja ada marah. Marah sama pihak-pihak yang dia rasa tanggung jawab atas pemecatannya itu. Situasi yang, wah saya yakin banyak di antara Anda bisa bayangin ya beratnya. Atau mungkin malah pernah ngalamin sendiri. Tentu saja, kehilangan pekerjaan, apalagi setelah dedikasi, wah lebih dari 1 dekade ya, itu bukan cuma soal uang. Seringkali kan itu juga ganggu rasa identitas kita, stabilitas, rencana masa depan. Reaksi emosional yang digambarkan tadi, kaget, khawatir soal finansial, marah karena merasa nggak adil, itu semua manusiawi banget dan sangat bisa dipahami. Dalam sumbernya dia cerita lebih detail nggak ya soal gimana ya intensitas perasaan ini di awal-awal, gimana dia berjuang ngadepinnya? Dia nggak merinci pergulatan hari perharinya sih, tapi penekanannya pada rasa tertekan, cemas, sama marah itu udah nunjukin betapa dalamnya dampak kejadian itu. Dia kayak ngelukisin suasana batin yang ya kelam lah, tapi yang bikin ceritanya jadi menarik itu bukan cuma soal gimana dia jatuh, tapi justru apa yang terjadi setelahnya. Nah, disinilah alurnya mulai belok nih. Betul, betul. Ibaratnya udah jatuh ke titik paling bawah, terus ada belokan tak terduga gitu ya. Benar, jadi ceritanya cuma dalam waktu 2 sampai 3 bulan setelah kehilangan pekerjaan di Islamabad itu, tiba-tiba aja ada tawaran pekerjaan baru datang. Dan bukan dari tempat biasa, tapi dari Jeddah, Arab Saudi. Kesempatan yang muncul gitu aja, dia pun terima tawaran itu dan terbang ke Jeddah bulan Juni. Ini benar-benar kayak, ya kayak plot twist gitu ya kan, dari situasi yang kayaknya buntu, tiba-tiba kebuka pintu di tempat yang sama sekali beda. Kejadian kayak gini sering bikin kita mikir ya, gimana cara hidup bekerja. Kadang satu pintu ketutup rapet, ada pintu lain kebuka di arah yang nggak pernah kita duga. Perpindahan dari Islamabad ke Jeddah, dari kehilangan kerja ke kerja baru di negara lain dalam waktu singkat, ini pasti jadi titik balik penting ya. Tapi apakah pekerjaan barunya ini yang jadi inti pencerahannya? Atau ada hal lain lagi? Nah, ini dia nih, bagian yang menurut Dr. Mushtaq sendiri paling transformatif. Dan ini yang paling dia tekenin dalam ceritanya.
Bukan semata kerjaan barunya, tapi sebuah pengalaman spiritual yang terjadi setelah dia pindah ke Jeddah. Tepatnya pas dia ada kesempatan ke Madinah. Momen pencerahan itu datang pas dia berdiri di hadapan makam Nabi Muhammad SAW, yang kita kenal sebagai Roza Mubarak. Dia melukisin momen itu cukup detail loh. Jadi dia nggak di tengah kerumunan orang yang lagi doa atau desak-desakan gitu. Malah sebaliknya. Dia berdiri agak minggir, nyender ke dinding, cuma ngamatin orang lalu lalang. Pandangannya itu fokus ke Jali Mubarak itu loh, kisi-kisi indah di depan area makam. Dalam tenang itu, sambil natap Jali Mubarak, dia mulai mikir, merefleksikan semua kejadian yang baru aja nimpa dia. Kehilangan kerja di Islamabad, rasa marah, cemas, terus tawaran kerja mendadak ke Jeddah, dan sekarang dia ada di sini, di Madinah. Semua potongan puzzle itu dia renungin di tempat yang sangat berarti buat dia. Momen refleksi di tempat yang begitu signifikan secara spiritual ya, ini kayaknya jadi kuncinya. Menarik loh, soalnya seringkali kan kalau kita kena krisis, naluri pertama kita itu bertindak. Cari solusi, nyalahin orang, pokoknya gerak terus. Jarang kita kasih diri kita waktu buat benar-benar berhenti dan, ya, merenung. Apalagi di tempat yang bisa kasih perspektif beda kayak Madinah buat dia. Pengalaman Dr. Mustaq ini kayak negesin kekuatan jeda dan refleksi mendalam gitu ya. Terus, gimana refleksi ini bawa dia ke pemahaman baru? Apa yang dia sadari pas berdiri di sana? Kalau kita coba lihat dari sudut pandang lebih luas ya, pengalaman ini nyentuh gagasan yang cukup dalam sih. Kadang, gangguan besar dalam hidup kita, sebuah dorongan paksa keluar dari jalur nyaman kita, mungkin sebenarnya itu mekanisme yang perlu. Mekanisme buat bawa kita ke tujuan atau pemahaman yang lebih tinggi. Sesuatu yang mungkin nggak akan kita capai kalau kita lurus-lurus aja di jalur awal. Ini jadi munculin pertanyaan penting, bukan? Apa iya setiap kemunduran itu benar-benar 100% negatif? Atau jangan-jangan itu semacam pengalihan arah kosmik, kalau boleh pakai istilah gitu ya, yang punya tujuannya sendiri, meskipun awalnya sakit banget rasanya. Pertanyaan bagus banget itu. Dan Dr. Mustaq sendiri kayaknya sampai ke kesimpulan yang mirip. Buat ngejelasin pemahamannya ini, dia pakai metafora yang visual banget dan kuat, yaitu soal nendang batu. Analogi ini jadi kunci cara dia membingkai ulang seluruh pengalamannya. Gini analoginya. Bayangin deh Anda mau nendang batu. Anda punya kontrol penuh atas aksi nendangnya. Anda bisa pilih kapan mau nendang, batu mana, mau sekeras apa nendangnya. Semua keputusan soal aksi nendang itu di tangan Anda, itu pilihan dan tindakan Anda. Tapi, begitu kaki Anda kena batu itu, dan batu itu mulai ngelinding atau kelempar, nah di situ kontrol Anda selesai. Anda nggak lagi punya kuasa penuh buat nentuin ke arah mana persisnya batu itu pergi, seberapa jauh dia ngelinding, atau di mana tepatnya dia bakal berhenti. Momentum sama lintasan batu setelah ditendang itu udah di luar kendali langsung si penendang. Ada faktor lain yang main, gravitasi, permukaan tanah, hambatan lain, gitu kan? Metafora batu ini sederhana tapi kaya makna ya. Coba kita telaah lebih dalam gimana dia nerapin ini ke situasinya. Oke, jadi dia lihat pemecatannya itu sebagai tendangan. Pihak lain di Islamabad, karena alasan mereka sendiri, entah niat buruk, persaingan, apapun lah, udah melakukan aksi nendang dia keluar dari kerjaan. Itu tindakan mereka, tanggung jawab mereka. Kayak yang dia bilang tadi, urusan niat di balik tendangan itu ya antara mereka sama Tuhan. Ini pemisahan yang penting ya. Dia nggak nyangkal adanya tendangan atau rasa sakitnya. Tapi bagian krusial dari analogi ini adalah apa yang terjadi setelah tendangan itu. Begitu dia ditendang dan kelempar dari posisinya, kemana dia ngelinding selanjutnya, yaitu dapat kerja di Jeddah dan akhirnya ada di Madinah, itu dia lihat ada di ranah yang beda. Dia nggak lagi ngelihatnya sebagai hasil dari niat buruk si penendang. Malah sebaliknya, dia tafsirin itu sebagai bagian dari rencana Tuhan atau kekuatan yang lebih besar yang ngambil alih arah gelindingan batu itu. Jadi, ada pemisahan jelas antara aksi awal yang mungkin negatif dan dikontrol orang lain dengan konsekuensi akhir atau arah tujuan yang dia yakini diatur sama Yang Maha Kuasa. Gimana pemahaman ini secara spesifik ngubah perasaannya pas di Madinah itu? Nah, ini dia. Kesimpulan Hodges yang dia tarik pas berdiri merenung di depan Roza Mubarak itu ngambungin semua titik. Kalau aja tendangan itu ya, kehilangan kerja di Islamabad itu nggak pernah terjadi, nggak mungkin dia ada di Jeddah. Dan nggak mungkin juga dia berdiri di tempat suci itu di Madinah pada saat itu ngalamin momen refleksi mendalam kayak gitu. Mustahil. Jadi, apa yang awalnya dia rasain dan definisikan sebagai zahmat, kesulitan besar, musibah, penderitaan, ternyata dari perspektif barunya ini, itu adalah jalan yang bawa dia ke rahmat.
sebuah berkah, kebaikan, anugerah. Orang lain mungkin nendang dia dengan niat buruk mereka. Tapi dalam pandangan dia, Tuhan nangkep batu yang ditendang itu dan ngarahin ke tempat yang jauh lebih baik. Tempat yang justru ngasih dia pencerahan spiritual. Ini benar-benar ngubah total cara dia ngeliat lagi seluruh episode pahit kehilangan kerja itu. Bukan lagi tragedi murni, tapi pemicu berkah. Yang kuat banget sih. Pesan inti yang bisa kita tarik dari pengalaman Dr. Mustak ini adalah soal menggeser fokus kita pas ngadepin kesulitan. Seringkali kan kita kepaku sama tendangan itu sendiri, sama sakitnya, nggak adilnya, siapa pelakunya, kenapa kok aku, gitu. Wajar sih ngerasain itu semua, tapi perspektif ini ngajak kita buat coba lihat lebih jauh. Kemana kita ngelinding setelah tendangan itu terjadi? Apa hasil akhirnya? Tujuannya mendarat di mana? Kalau ternyata setelah ngelewatin masa selitnya, kemunduran itu justru ngelurusin jalan kita, bawa kita ke tempat yang lebih baik, entah secara spiritual, profesional, atau personal, kayak pengalaman Dr. Mustak di Madinah, atau kalau itu memperdalam pemahaman kita soal diri sendiri dan hidup, maka tendangan itu sebenarnya ya berkat tersembunyi. Ini bukan berarti kita harus suka sama tendangannya ya, tapi kita bisa belajar nerima dan bahkan menghargai kemana tendangan itu bawa kita. Ini nawarin cara pandang yang mungkin lebih memberdayakan buat ngadepin kesulitan hidup yang pasti ada aja. Apakah Dr. Mustak kasih petunjuk gitu di sumbernya soal gimana jaga perspektif ini, terutama pas emosi negatif lagi kuat-kuatnya? Sumbernya nggak secara eksplisit ngasih langkah-langkah sih buat jaga perspektif ini pas emosi lagi bergejolak. Fokus utamanya lebih ke kesadaran yang muncul setelah rangkaian peristiwa itu terjadi, khususnya pas momen refleksi di Madinah. Tapi implikasinya jelas. Kesadaran ini bisa jadi semacam jangkar gitu ya, buat ngadepin kesulitan di masa depan. Dengan mengingat pengalaman ini, mungkin seseorang bisa lebih cepat proses emosi negatifnya dan mulai nyari kemungkinan rahmat di balik zahmat. Persis. Ini bukan soal denial atau pura-pura seneng pas kena masalah. Kehilangan kerja itu nyata sakitnya. Khawatir itu nyata adanya. Tapi ini soal kemampuan buat lihat melampaui kejadian awal itu, lihat gambaran yang lebih besar. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda, pendengar kami? Cerita Dr. Mustak ini kayak undangan personal buat Anda. Coba deh lihat lagi rintangan-rintangan dalam hidup Anda sendiri. Ada nggak kejadian yang saat ini lagi Anda alami, atau pernah Anda alami, yang rasanya sulit banget, nyakitin, sebuah tendangan yang bikin Anda kelempar dari zona nyaman? Mungkinkah dengan kerangka pikir ini, Anda bisa mulai lihat kemungkinan bahwa kejadian itu sebenarnya lagi ngelindingin Anda ke arah yang pada akhirnya lebih baik? Mungkinkah ada rahmat yang kesembunyi di balik zahmat yang lagi Anda hadapi sekarang atau yang pernah Anda lalui? Baiklah, sebelum kita akhiri, mari kita rangkum sebentar ya beberapa poin penting dari obrolan kita kali ini. Kita udah dengar kisah pribadi Dr. Naim Mustak, gimana kehilangan kerja setelah belasan tahun, yang awalnya kayak bencana besar, ternyata jadi pemicu yang bawa dia ke momen pencerahan spiritual yang tak ternilai di Madinah. Tempat yang sangat dihormati. Kita juga udah gali lebih dalam metafora nendang batu yang dia pakai. Siapa yang nendang dan kenapa? Hasil akhirnya, kemana kita ngelinding setelah itu, bisa jadi bagian dari sebuah desain atau rencana yang lebih besar, yang pada akhirnya bawa kebaikan, pertumbuhan, atau pelajaran penting. Perspektif ini menarik ya, karena misahin antara aksi orang lain dan hasil akhir yang mungkin di luar kendali mereka, mungkin diatur kekuatan yang lebih tinggi atau takdir. Sebagai penutup, ada satu pemikiran nih yang mungkin menarik buat Anda bawa pulang dan renungkan lebih lanjut. Ini dibangun langsung dari inti cerita Dr. Mustak tadi. Coba deh luangkan waktu sejenak, mungkin setelah ini, buat benar-benar mikirin lagi perjalanan hidup Anda sejauh ini. Pernah nggak Anda secara pribadi ngalamin sebuah tendangan? Itu bisa berupa kejadian menyakitkan, kegagalan besar, kehilangan yang dalam, atau kemunduran karir yang signifikan. Sesuatu yang waktu itu rasanya, wah hancur banget. Terus, setelah Anda ngegelinding karenanya, setelah ngelewatin badai emosinya, pernah nggak Anda sampai di titik di mana Anda sadar kalau Anda sebenarnya mendarat di tempat yang, dalam beberapa hal, lebih baik dari sebelumnya? Mungkin Anda nemu kekuatan baru dalam diri yang nggak Anda tahu. Mungkin hubungan Anda sama orang terkasih jadi lebih dalam. Mungkin Anda nemu jalur karir yang ternyata lebih pas sama jiwa. Atau mungkin Anda capai pemahaman spiritual atau kedewasaan pribadi yang lebih matang. Kalau Anda bisa ngenalin pola semacam ini dalam hidup Anda, bahwa tendangan kadang bisa ngarah ke pendaratan yang lebih baik. Gimana kesadaran akan pola ini bisa ngubah cara Anda nyikapin tantangan atau tendangan berikutnya yang mungkin dan kemungkinan besar akan datang dalam hidup Anda? Apa pemahaman ini bisa bantu Anda hadapi ketidakpastian di masa depan dengan sedikit lebih tenang?
Atau bahkan, mungkin dengan secercah rasa ingin tahu, bukan rasa takut, soal kemana batu hidup Anda bakal ngelinding selanjutnya, dan rahmat apa yang mungkin nunggu di ujungnya. Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan ya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada percikan inspirasi dari kisah dan metafora Dr. Naim Mushtaq ini yang bisa Anda bawa dan terapkan dalam menghadapi tendangan-tendangan dalam perjalanan hidup Anda sendiri. Sampai jumpa di sesi berikutnya.